سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقعت في يدي أموال حرام ومظالم وأرادت توبة منها أطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ويعرفه ندبا، وقصد رده عليه مهما وجده أو ورثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجب قاضيا أمينا كما هو الغالب في هذه الأزمنة، إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفته مالكه بأن يعود يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة مغصوب أيس من معرفة أربابها، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه indah bughyatul mustarsyidin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kajian kita tentang cara orang-orang yang ingin bertaubat karena di dalam hidupnya dia melakukan sesuatu kezaliman. Akhirnya harta yang dimilikinya itu adalah dari harta yang haram. Bagaimana cara bertobatnya? Harus kita pikirkan, harta yang kita miliki ini halalkah haramkah sebenarnya? Nah, jangan asal berharta. Maling berharta juga tuyul. Sama. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kebaikan seseorang itu selama dia memperbuat kezaliman. Berat. Sudah belum sampaikan Bapak Ibu di mana-mana pengajian, dosa yang paling berat dari seluruh dosa yang berhubungan dengan hamba-hamba Allah itu yang paling berat. Kalau dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah mudah, 3 syaratnya: menyesal, jangan mengulangi lagi perbuatan dosa itu, jauhi pekerjaan dosa itu, banting setir. 3. Tapi kalau yang berhubungan dengan hamba-hamba Allah tidak bisa hanya 3, tambah lagi 1, 4. Minta halal, minta ridho. Minta halal, minta ridho. Hari-hari mencium Ka'bah tapi zalim, Ka'bah pun melaknat. Hari-hari berwudu tapi dari menu kami. Ini berat. Nah, kita orang beriman, kita ingin selamat. Jaga, jangan sampai yang kita miliki itu dari harta yang haram. Sebelum dari firman Allah, yaumala yang paumala,
di hari yang tidak ada gunanya lagi sedikit pun harta, wala banun, keturunan-keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang akan menghadap Allah dengan hati yang selamat, yang sejahtera. Nah makanya jadul hadir umur itu kalau sudah 60 nanti perbanyak urusan hati. Buangi sombong, buangi ria, buangi dendam, buangi buruk sangka. Kalau sudah urusan dengan makhluk beres, tidak bisa kita menghadap Allah, tidak bisa kita nanti suatu saat berhadapan dengan persidangan Allah, tidak bisa kecuali kita sudah membereskan. Kalau tidak beres, bereskan dulu. Ibarat anak masuk PNS, kada kawat, kada syaratnya kada dilengkapi. Ibarat wisuda, skripsi apa wisuda, no orang kuliah tuh mau kada skripsi nggak selesai. Itu pun dosen sudah bagus, lalu dicetak banyak perbaikan. Itu bukan nama skripsi itu anak wisuda tuh. Kadang-kadang menyerahkannya lawan hubungan ahli mempren, lalu berhadapan dengan dosen, diteliti dosen, ternyata ini perlu diperbaiki. Sekarang juga sekalinya kan bisa komputer, ketahuan dosen nih orang mau lakukan. Nah itu baru masalah skripsi. Kadang-kadang nang kuliahnya kurang, nang wisudanya seorang, jujurlah, dunia. Nah ini hendak berbaik-baik, baik-baik, hendak berbersih. Harta yang dimiliki itu harta dari yang haram, menipu orang, memfitnah orang, khianat janji, utang tak dibayar, termasuk kalau kada mau bayar kepada temui, jangan berhilang. Nah, yang bukan ahli waris kepada ahli waris. Ini berat kalau sampaikan ini berat nih. Semua kita pasti Bapak Ibu dalam hidup ini ada hutang tuh pasti, pikirkan membayarinya. Jangan asal berhutang kadang memikirkan membayarinya. Lebih baik kadang usah berhutang sebab kadang wajib membayari. Di perjalanan misalnya berhutang, bayar. Kemudian di perjalanan tuh ada apa ada tahu sakanya pas kada kau bayar untuk sementara waktu, temui babar, insya Allah nang mau hutang itu paham. Nang ini nang mau hutangnya baca cari mana orangnya, tuyul kada lihat lagi. Nah, tuyul kan Bapak Ibu gini lah, kita bicara hutang lah. Orang itu berhutang, ulun berhutang lawan sampean, ulun nih berhutang lawan sampean. Kenapa maka pian mau hutangi ulun? Pian melihat ulun kurang baik. Jujur kada? Percaya? Ulun nih berhutang lawan pian. Pian mau hutangi ulun. Maunya pian menghutangi ulun karena pian memandang ulun orang baik. Luar biasa orang yang menghutangi pahalanya besarnya. Orang menilai kita orang baik, buktinya dia mau menghutangi kita. Si ulun nang mau berhutang nang ini pulang bisa benar maulah hati orang nang menghutangi renyah renyuh. Renyah lain tuh karipik. Renyuh lah, salah deh. Terenyuh, oh salah deh. Terenyuh lah,
Ialah kaji saya mek. Ternyata oh, nah ya. Lihat, mulianya orang yang menghutangi. Lalu kita Bapak Ibu dihutanginya, jaga kepercayaan orang yang baik-baik. Berjanji lagi, nah, berjanji lagi. Kita nang nyaman-nyaman aja contoh nih, belum lagi nang nyaman-nyaman aja contoh. Kalau berhutang di bank jelas sudah, pasti bakal sudah bela-bela. Hanya berurang tuh Bapak Ibu menghutangi kita kada terkait dengan riba, kada terkait dengan bank. Orang ini mulianya luar biasa. Pintu surga sudah terbuka bagi dia karena dia memudahkan orang yang kepepet. Pasti orang yang berhutang itu kepepet. Mulia orang yang berhutang itu. Apalagi banyak. Serupiahnya Pak Ibu kan bayar kalah masuk surga. Nah, belum ada rupiah. Nah, orang yang mau tangi kita itu tadi mulia dia. Kenapa? Dia memandang kita orang baik. Dia percaya dengan kita. Di perjalanan ternyata dia khianat. Si yang berhutang khianat, ulun ini khianat. Bapak ada seminggu bayar, ada. Bapak ada sebulan bayar, ada. Bapak ada setahun bayar, ada. Jujur, orang yang mau tangi kita ini pun dia banyak juga keperluan dan banyak juga pengeluaran. Pengeluaran itu pasti, pemasukan belum pasti. Sadang sudah nih contohnya. Pengeluaran pasti, pemasukan tidak pasti. Kemudian si yang berhutangnya ulun nih khianat, menciptakan ke ulunnya sudah. Pasti orang yang mau hutangi kita nih sudah berubah kepercayaan. Nah, kenapa maka dia berubah kepercayaan dengan ulun? Karena ulun khianat. Maka perjalanan ulun dalam hidup menumpuk dosa. Perjalanan ulun dalam hidup menumpuk dosa. Kebaikan-kebaikan ulun sirna sekejap. Karena ada hamba Allah yang ulun khianati. Nah, ini penting. Pertama, ulun menyakiti hati orang yang mau tanya ulun. Ada nyaman orang yang mau tanya ulun ini karena ulun ini kada ada kabar. Atau dustanya ada, khianatnya ada, zolimnya ada, membuat orang yang mau tanya kita ini buruk sangka. Dia buruk sangka memang ada alasan. Setelah ditagih hamok tarik, maka orang yang berhutang tadi berbalik seperti pengemis menagih. Jangan lagi orang itu sina mau tangi ulun pasti benci lawan ulun. Sekejap aja Pak Ibu, orang itu benci dengan ulun. Ulun sudah tahlang masuk surga, pintu neraka sudah terbuka. Kenapa? Bertumpuk dosa. Pasal berlapis, baru satu orang. Catat baik-baik. Pasal berlapis, baru urusan satu orang. Apalagi sini berhutang, 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 sini berhutang. Tapi parah, ini aja yang berhutang. Kau sudah terhalang masuk surga. Untung umur panjang, umur panjang. Adakah iktikat anak membayari?
berusaha menyelesaikan sebelum ajal menjemput. Nah, disinilah Pak Ibu, jujur Bapak Ibu, kalau orang tuh ada hutang, ada niat hati membayar, bagaimana ingin, Allah akan mudahkan urusan rezekinya. Tapi kalau ada niat membayar, ya ada babar. Maka di perjalanan hidupnya kezaliman, pasal berlapis. Ada gampang-gampang Pak Ibu hutang ini, pikirkan. Maka terus meninggal, si yang berhutang ini meninggal, maka anak cucunya membereskan, ngarannya warisan hutang. Disumpahi anak cucu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah dosa yang bertumpuk dalam satu orang. Hargai, jaga kepercayaan orang yang mau utang kita. Dia orang yang paling mulia daripada kita, miliknya diserahkan kepada kita. Satu, ini yang banyak terjadi. Yang kedua, yaitu adalah kezaliman yang bertumpuk pasang berlapis, memfitnah. Jangan, makanya kita nih Pak, hidup nih ulun jujur ya, hendak selamat ya cita-cita nih. Beda lagi punya tujuan lain hidup nih, hendak selamat. Ini ulun nak duduk di sini lah. Apabila ulun kadang menjaga hati, ulun celaka di sini. Kenapa? Merasa alim bagian, merasa berilmu, ujub penyakit yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Ulun mereka mampir, ulun hampir-hampir meneteskan air mata. Tolong ambilkan HP di mobil. Coba ambilkan HP. Teman, dalam mobil ulun tak ada HP di samping jendelanya mobil itu. Itu penyakit yang berbahaya juga sekalinya. Hampir-hampir titik banyak mata. Makasihnya aja ulun murid ulun ini. Kezaliman yang luar biasa, memfitnah. Apabila memfitnah pasti menggosip. Apabila menggosip belum tentu memfitnah. Lebih hebat fitnah daripada gosip. Maguru, gosip aja sudah berat dosanya, apalagi memfitnah. Apa guru bedanya gosip? Gosip itu orangnya bujur, nggak mau gosip. Amat timpang, tahu ya kalau amat timpang, dasar timpang sih dia. Magosip kamu fitnah. Gosipnya aja. Kalau amatnya kada timpang mah lebih hebat mana? Biasanya lebih hebat fitnah. Lebih hebat memfitnah pada menggosip. Padahal gosip itu luar biasa Pak Ibu biasanya. Nah, gambarkan ibu-ibu penting juga. Ulun titik bagi makan Pak Ibu. Nah, orang ini minta doa. Nah, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ulun memberanikan mawe apian guru. Doa akan anak ulun guru. Anak ulun bernama Nur Arfiana Khairul Nisa. Dia masih anom guru, masih sekolah, sekitar 20 tahunan umur. Sekarang guru dirawat di ruang apa nih,
PICO ICO kan? Oh, P-nya ada ICO. Nah, dia guruai. Nah, dia guruai diponis dokter, yaitu kanker sarkoma, kanker langka dan paling ganas. Kata dokter, dan perlu transfusi darah setiap hari, darahnya mulai AB. Jar ulun sebabnya apa? Nah, supaya dapat ilmu. Sebabnya guru darah haid yang tidak berhenti selamanya dan tidak bergejala. Ulun kada boleh guru mak beritahu anak. Malah darah haid yang berkepanjangan tidak berhenti dan tidak ada gejala. Lihat Bapak Ibu, kanker ganas, penyakit yang langka, hampir-hampir tidak dimakan. Coba, kalau tak kita kayak apa? Kalau ke anak kita kayak apa? Orang Islam itu bagaikan satu tubuh. Orang Islam itu bagaikan satu tubuh. Al-Muslim kal jasadil wahid, yang namanya orang Islam bagaikan satu tubuh. Apabila sakit, kita pun merasakan sakit. Tadi usah jauh-jauh sakit gigi ya lah. Kepala saya kepala. Mata pun ya mata. Guring ya guring. Nah, ada gigi jangan sakit. Ujar mata ikan nih gigi apa benar guring. Itu non pujian Muslim. Ya, Pak Ibu. Nah, ini kembali lagi. Fitnah dengan gosip lebih berbahaya fitnah. Ini juga dosa yang bertumpuk. Satu orang kita fitnah, kita sudah tahalang masuk surga. Innalillah. Jangan memfitnah orang. Mau gosip orang aja sudah lebih boleh. Nah, sekarang nih di akhir zaman ini apa fitnah yang sangat berat? Jangan ikut-ikutan. Mau fitnah Ba'alawi, mau fitnah para habaib bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Nang di fitnah tuh orang bakar ramat semua. Ba'alawi itu jar ulun Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir. Makamnya tuh di Hadramut Maut. Mun dibarahkan kada sampai zuriat habaib Ba'alawi sampai ke Rasulullah. Habaib itu anak siapa? Anak siapa? Makanya ulun di pengajian, ulun kada kau mau tak nasapian, ulun ababian dia bingnya kada tahu, kaipian ulun kada tahu. Yang tahu nasab itu ulun si pemilik diri itu sendiri. Ulun Pak Haji Suhaimi dia bin siapa kada tahu, bin siapa kada tahu, abah sidin dia ulun kada tahu namanya, kai sidin dia ulun kada tahu namanya, datu sidin dia ulun kada tahu namanya, angga sidin dia kada tahu orangnya, sangga sidin, makwangga sidin, waring muyang, abah kai datu angga sangga waring muyang, kada tahu apa lagi ya? Ngapain ngutak-ngatik nasab orang? Fitnah yang sangat berbahaya. Itu tahulah Bapak Ibu yang tahu nasab tuh pribadi mereka. Makanya mereka ada punya Rabitah Alawiyah. Medsos ini bisa menyebabkan kita masuk surga. Medsos ini bisa menyebabkan kita masuk neraka. Bahaya. Lihat aja nang bepandir-pandir nang mengutak-ngatik nasabnya zuriat Rasulullah. Ilmunya tuh Pak Aibwe semuanya perkiraan belaka. Tapi Allah beri penguntungnya tuh raja pandir.
sedikit kita bicara supaya selamat hidup di akhir zaman nih. Tes DNA jadi hubungannya. Kenapa ada tes DNA kan? Ulun betul. Tes DNA itu orang yang berkasus, bukan dikasuskan. Anak tertukar tes DNA. Kalau tes DNA itu semata-mata menilai suatu nasab seseorang, bagaimana orang yang berpacaran dan hamil di luar nikah? Tes DNA pastinya sama. Contoh, ini orang berpacaran, ini sama-sama ketujuh, lalu ini berhubungan di luar nikah. Berhubungan di luar nikah, artinya belum nikah, hamil. Dalam kitab-kitab fikih catat baik-baik, 6 bulan sehari setelah nikah yang sah, itu paling cepat perempuan itu melahirkan. Catat baik-baik supaya selamat dengan kita. Fathul Wahab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Kami belajar tamat di Darussalam, tapi kalau mah guru bang mau di Darussalam kada tamat, kita tahu ulun gulik, ulun belajarnya ke rumah guru lagi. Mana matakan kitab tuh kada kawan di Darussalam bujuran karena terikat waktu. Caranya dari sekadar beli kampung ulun kurang libur sekolah, timbah ujian, guru anak kau mampir belajar kayak apa, mohon hakun mendatangi, itu dia ulun datangi dia. Kawanan bulikannya beginian sudah babarnya, din kami mana mata orang bapak mengaji namakan kitab, cepat ini begini kiamat kau lah dan umat memberi warnanya. Tamat itu kitab Syekh Zakaria Al-Ansari. Dalam kitab itu disebutkan paling cepat perempuan itu melahirkan anak setelah nikah yang sah itu pakai 6 bulan sehari. Artinya kalau di bawah 6 bulan, 5 bulan sudah lahir itu anak, 4 bulan pasti sudah bertanam. 4 bulan sudah bertanam apa guru? Dosa sampai. Apalagi Pak gue lahirnya 4 bulan, lahir sudah dengan nikah yang sah. Anak dalam parto itu sudah 5 bulan itu baru dinikahi. Ini 9 bulan kurang lebih. Pak Haji Adenan masih hidup, Sidin Bahari Penguruk. Ulun jadi saksi. Sukarelawan. Hari ini nikah. Sabtu. Minggu betatanya, malam minggu lahir itu anak. Aceh Ujung. Coba kasus-kasus seperti ini. Kasus seperti ini. Tesnya DNA, bujur kada? Anak nang menggawi si pacarnya tadi, pacarnya banyak, lain pulang. Ini pacarnya seikung, ada sabaran. Bapak ibu, kada sabar. Gawinya belum hamil. Lahir itu anak kurang 6 bulan sehari. Maka anak itu nanti kalau nikah bin ibunya, walinya wali hakim, ada mewaris. Apabila abahnya bersentuhan dengan anak perempuan yang lahir kurang 6 bulan sehari, batal. Kita bicara hukum, ulun dididik guru juga, berpandai hukum nih, kadang ulun kada menyampaikan yang pengguruan batal. Nah, baik gue. Lalu akhirnya kalau dites DNA binti apa? Pas kada tuh nasabnya. Secara DNA nasabnya bujur gak ada? Nah, secara agama nasabnya bujur gak ada? Secara agama, secara DNA nasabnya memang benar, tapi secara agama bukan nasabnya kepada bapaknya, karena dia dinikahi sudah hamil.
di luar nikah. Nah, paham kan nih? Kada paham belum contohakan. Nah. Yuk, ini ilmu nang hadir-hadir supaya kita selamat zuriat kita. Bapak Ibu, nah ini berpacaran, nang ini itu aja sudah. Ini lelakiannya, ini biniannya, itu aja sudah. Ini berdua nih keditalan. Ada menjaga orang berdua nih. Nah kayak sudah kawin, nikahnya belum. Nanti nggak nih? Kita menggadui anak cucu kita aja Pak Ibu, jangan menggadui anak orang. Bapak kita menggadui anak orang, beda waktu. Nah, ini begaul ini. Padahal belum nikah lagi nih. Hamil pacarnya ini. Terlambat. Lalu ini untungnya bertanggung jawab. Nah, untungnya bertanggung jawab. Nah, berbahaya itu kalau bertanggung jawab. Suruhnya digugurakan, nggak pulang. Bertumpuk lagi dosa-dosanya. Kawin ini apa? Nah, kawin yang sah secara agama, juga secara negara. Yang intinya secara agama ada belum? Nah, kenapa? Jadi supaya status anak di dalam rahim pacarmu itu cepat sebelum 6 bulan supaya 6 bulan lebih. Berapa bulan dulu sudah itu? 4 bulan guru. Kenapa maka baru dinikahi? Ulun guru masih mengumpulkan duit. Ada modal bagi orang. Sadar sudah. Lawan guru lain guru kada kawan jawaban guru kada ini. Nah, ikam nikahi 4 bulan kan 5 bulan jar ulun untuk lahir tuh. Nah, aku tahu tenang tunggu ulun saksi nikah. Boleh lah, boleh. Ada ceramah di YouTube kada boleh jar menikahi orang hamil, nang kada boleh itu hamil dari lakinya. Hati-hatilah, perempuan ini hamil dari suaminya. Suaminya misalnya mencerai, idahnya 3 bulan 10 hari, namanya idah cerai. Mencerai istri dalam keadaan hamil ini dosa besar. Kenapa maka mencerai istri dalam keadaan hamil dosa besar? Karena idahnya kada 3 bulan 10 hari lagi, harus sampai melahirkan. Tak panjang masa idah, memperpanjang masa idah. Idah itu lain keluarga pian. Nah, sadar sudah. Makanya keluarga mengaji supaya kita tahu. Idah itu masa jeda, masa menunggu boleh nikah adanya. Karena jar ulun ini dicerai oleh suaminya, maka habislah perjalanan 3 bulan 10 harinya. Lalu boleh kadanya nikah? Boleh kada? Boleh. Sekalinya hamil, berarti kan boleh dinikahi. Mundur. Jangan mengganggu tanaman orang. Ini penting nih. Ayo anak-anak pada di ilmunya berbahaya menjawabkan permasalahan umat. Ulun ini kan saya berdua di tengah rumah. Siang malam HP macam-macam WA berdiri. Lalu Pak Ibu nikah ulun saksi karena nang hamil pacarnya juga. Jika ini hamil dari suaminya nyata ada boleh. Lahirkan itu anak dulu, habis masa nipas, habis hanya boleh anak nikahan. Berarti menikahi perempuan nang sudah habis idahnya idah hamil. Karena nang di dalam rahim itu tanaman suaminya. Anak siapa guru? Anak suaminya. Nang mencerai. Kalau guru anak nama nikahi, binnya tuh lain. Ini Ahmad bin Zikni, ini siapa namanya lelakiannya? Misalnya namanya Ahmad, siapa lakinya menjadi Zinuddin?
lain Mahmud atau Haji Suhaimi lain Manggairi. Nah, yuk Bapak Ibu. Lalu akhirnya karena tadi 4 bulan sudah hamil baru dinikahi, tunggu 5 bulan lahir tuh. Guru bini walinya apa? Ulun bukan wani, ulun punya rumus. Sakarnya tepat bujur guru baik 5 bulan lahir bini ulun anak. Secara negara di akte bin acaranya akte kelahiran bin suaminya nang menikahi pacarnya nang hamil 4 bulan tadi. Akte negara secara akte dan kartu keluarga. Iya ada. Tapi di ketika si perempuan anaknya perempuan lahir, apakah abahnya bisa jadi saksi? Tidak bisa bernasab kepada abahnya. Pencatatan negara bernasab kepada abahnya. Pencatatan agama dia kepada ibunya. Jadi wali nggak bisa abahnya, walinya wali hakim. Tes DNA nasab kada, dan nasab kadanya secara DNA, secara agama dan nasab kada kalah DNA. Yuk nang hadir-hadir, jagai anak cucu kita, berikan ilmu supaya kuat. Ikan anak kuat lalakian, jangan main-main lagu dunia. Ikan lahir dari mamamu, ikan anakku bibinya, jaga dirimu. Sekali aja ikan harus dirusak orang, dunia menangis. Ulun memadai ke kanak-kanak abiki nampi nama orang bulu umpul di sini semua. Haika sudah pemanai haik duduk. Ikam sudah haika belum pemanai para kali sudah. Ikam bang hanya ulun pemanai bulan tadi haik duduk kan di sini. Jangan berpakaian nampi nak kentak tuh murid nangkai nang drum. Murid panci duduk kan di sini. Ini zaman rusak, hati-hati, jangan percaya dengan semua laki-laki, kecuali laki-laki yang datang melamarmu dan menangi orang tuamu, itu yang hebat. Kenapa paman? Laki-laki itu musang berburu domba. Aku ada. Ulun padahkan akibat-akibatnya. Laki-laki yang baik, laki-laki yang menjagamu dan menasehatimu, bukan laki-laki yang mempermainkanmu. Jangan mau dibawanya di kendaraan. Inggih kemana? Kendaraannya lanji juga, soknya nang di belakang, di tingginya nang di belakang, nang di muka itu dirandainnya. Cungkik, namanya tuh nah toko itu, duduk ikan bungulinya, bungulinya ikan lelaki untuk lanji, lah, udin kada. Tahu Pak Haji Suhaimi lu ada tahu? Nah, inggih kemana? Karena dirinya bakal jatuh. Sudah nangka itu ikan kada bereaksi, ikan sudah dalam bahaya berat. Menyatakan ikan lalakian, jaga jangan sampai merusak orang, dosa besar. Lihat tes DNA, tetap dia bernasab secara DNA. Padahal secara agama tidak bernasab kepada bapaknya, karena bapaknya nggak bisa jadi wali, bapaknya nggak bisa mewariskan harta, bapaknya bersentuhan dengan anak ini batal. Kenapa? Karena lahir kada sampai 6 bulan sehari. Lemah DNA itu. DNA itu tahulah angka ini. Bibinya ini banyak dana di pacar. Si A menanam, si B menanam, si C menanam, si D menanam. Tanaman siapa? Nah, ini tes DNA. Ini maksudnya tes DNA. Karena kebanyakan pacar nih.
nang orang terus mau aja juga nang datang ke rumah tuh nang ulun gue 4 pacar. Setelah itu ulun hamil ya. Setelah itu ulun ini bingung gue anak dalam perutnya anak siapa yuk. Aduh, anak siapa lah, es campur. Betapun inyalon ulun jurun tes DNA. Guru, kalau misalnya mirip kedakawa, mirip kedakawa. Kenapa guru? Tuh anak orang di Sungai Uling sana tuh 623 ke sana tuh 95% mirip ulun. Ya, kada pernah ulun mana-mana itu. Nah, medulakan si Den. 95%. Ulun kan takjub waktu mata sini. Hah, itu ulun. Mirip. Alhamdulillah guru anak ulun ini mirip pian guru. Ulun lihat, matanya, hidungnya, bibirnya, awaknya, muka-muka. Mak jadi ini bergelisah ulun baik. Lama beda. Mirip kalau ulun tahu di nah pian berdua ini mirip jujur ini kenal anaknya Pak Ibu sekolah PAUD sudah nih makanya mirip maka hadir tahu sini mengaji membawa anak samping ulun di hati ulun lebih halus ya Allah. Anak kita aja ada abahnya bukan bin Saifuddin kita ulun mirip ulun penasaran ulun tanyai ini jam kada boleh lagi pen kayak itu kenapa waktu kami bergotong royong kami membayangkan pian kada boleh kayak ngapain kada serak orang bini pian kada serak pian orang laki pian cilingi bujur-bujur desa laki pian cilingi bujur-bujur nang ini bini pian ulun gue waktu kayak itu kada becicilingan lagi 4 jam lagi nah sadang dah Bapak Ibu satu ujung mirip ulun minta nama ulun ujungnya Ansari ayo hadir asal jangan saya kulit sebelum ada aja Nabi Banjar itu dosen siapa Kiai Haji Hafiz Ansari kan nah Haji Suhaimi tak salah lihat Bapak Ibu lemah ada DNA lemah ada DNA lemah. Nah ini ngarannya aja menumpuk dosa untungnya ini mau betapun pian jar ulun sayangi anak itu tapi karena kau pian menyentuh ada kau pian mewarisan harta binnya bukan pian selamanya kalau anak itu dari nikah walinya oleh hakim itu jadi ilmu nak ulun berikan kepada pian supaya pian berhati-hati selamanya tinggi guru kayak apa guru kaina guru kainanya manja nikahnya di KUA jadi wali panain kawan sidin berdua saksi selesai imbahnya pak guru karena nikah belum di rumah secara itu formalitas alhamdulillah terima kasih guru ada aja guru lah solusinya agama kita solusi terbaik dari semua problem minggu kain awal panjang lebar lagi ya Pak tobatnya kasusnya dahulu baru solusinya mudah-mudahan panjang umur semuanya sehat minggu kain kita sambung kembali Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka li jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa sihhatan fi taqwa sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.